Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur pada Tuhan kita boleh beribadah kembali dan bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita mau buka Alkitab dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Tema kita pada hari ini, ketika aku lemah maka aku kuat. Pembacaan diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara sekalian, belakangan kita diingatkan kembali dengan satu istilah yang sebenarnya sudah lama tapi tidak terlalu terkenal pada zamannya, tapi sekarang muncul lagi dan mulai banyak dipakai orang, yaitu istilah generasi strawberry. Generasi strawberry. Istilah ini muncul di tahun 80-an di Taiwan. Ketika mereka menggunakan istilah ini untuk anak-anak muda zaman itu yang seperti strawberry. Tapi waktu itu istilah ini mungkin tidak terlalu dikenal orang. Tapi sekarang muncul dan dipakai untuk menggambarkan orang-orang yang lembek, mudah hancur, dipencet sedikit hancur. Memang ada orang bilang generasi strawberry itu seperti strawberry, di luarnya bagus, dalamnya asem gitu ya. Itu salah satu pengertiannya. Tetapi biasanya dipakai memang untuk menggambarkan mengenai orang yang gampang hancur, orang yang gampang rapuh, lemah dan digencet sedikit kemudian langsung hancur berantakan. Dan saya kira betul saudara, kita tidak mau mengatakan seluruh kita ini orang lemah. Tetapi memang betul generasi ini termasuk kita orang yang lemah dan seringkali tidak punya kekuatan untuk bertahan hidup. Contoh sederhana saudara, bagaimana mungkin kita bisa berpikir seorang karyawan bunuh diri hanya gara-gara diputus pacar. Ini karyawan. Ini kan orang yang udah kerja. Masa depannya panjang dan luas. Kenapa bunuh diri gara-gara diputus pacar? Kalau itu seorang wanita, mungkin kita pikir, oh karena mungkin ya dia sudah dinodai dan sebagainya, dia merasa masa depan saya hancur. Tapi kejadian bunuh diri seperti itu, diputus pacar bukan hanya wanita. Pria pun ketika diputus pacar ada yang bunuh diri di Indonesia. Karyawan. Ada juga berita mahasiswa bunuh diri gara-gara diputus pacar. Ada juga anak SMA gantung diri di kantin sekolah gara-gara diputus pacar. Bapak Ibu yang sudah seumuran saya, zaman dulu kalau putus pacar kan biasa gitu kan ya. Besok cari lagi.
Kalau Bapak Ibu cukup nakal. Ya. Tapi paling tidak ya sedih-sedih lah pasti setelah beberapa minggu. Ya lewat, namanya pacaran di SMA kan orang bilang ya itu cinta monyet begitu. Tapi saudara bayangkan ada orang anak SMA putus cinta gantung diri di kantin sekolah lagi. Ada di berita. Dan itu baru-baru ini terjadi ada yang di tahun ini, ada yang akhir tahun lalu. Berita itu saya coba kumpulkan, saya coba baca-baca. Dan mengerikan saudara. Karena apa? Memang orang mungkin sudah tidak punya kekuatan untuk hidup. Yang kita anggap sepele, putus cinta kok begitu. Tapi memang saudara sekalian banyak sekali hal-hal yang seperti itu terjadi. Saudara tahu menurut catatan resmi kepolisian tingkat bunuh diri di Indonesia tahun 2023 itu 1.200-an orang. Menurut koran Kompas itu kira-kira dengan catatan resmi satu hari 3 orang bunuh diri di Indonesia. Saudara tahu di dalamnya termasuk anak kecil bunuh diri. Tahun lalu sekitar belasan anak kecil yang kecil sekali bunuh diri. Biasanya kan anak kecil masih main layangan, tapi ini udah mikirkan hidup, stres, putus asa, bunuh diri. 1.200-an dalam setahun. Dan menurut Kompas juga mencatat, kalau udah pakai data biasanya saya akan sebutkan nama di mana saya kutip. Menurut Kompas, sebenarnya catatan resmi itu tidak real. Karena biasanya di Indonesia khususnya orang kalau bunuh diri keluarganya tidak akan ungkapkan. Biasa ditutupi. Kalau diungkit-ungkit dibilang mungkin ada 800% lebih yang tidak tercatat. Jadi katakanlah 8 kali lebih banyak dari itu. Berarti hampir 10.000 orang barangkali bunuh diri tahun lalu. Kalaupun angka itu betul. Karena kita sering sekali mendengar ya kan tiba-tiba orang bisa loncat dari mall, loncat dari rumah susun dan sebagainya. Saudara, mengapa itu bisa terjadi? Asalnya pasti mulai dengan merasa diri lemah. Itu udah pasti. Tapi bukankah semua kita ini orang-orang lemah, kita orang sakit. Kita gak punya kekuatan banyak. Kita mungkin miskin, kita gak punya uang, kita diputus pacar. Tapi mengapa ada orang ambil keputusan fatal seperti itu? Karena tidak punya kekuatan untuk melangkah. Setelah mengalami bahwa dirinya lemah, bahwa dirinya tidak punya apa-apa, bahwa dirinya miskin, bahwa dirinya putus asa, bahwa dirinya stres. Enggak ada apapun yang membuat dia bangkit. Satu-satunya yang kepikiran adalah bunuh diri. Sebenarnya itu sangat mengenaskan, sangat miris saudara sekalian. Pelayanan Kristen harus ikut menolong orang-orang yang seperti ini. Generasi yang memang sudah merasa lemah dan tidak punya kekuatan untuk bangkit. Setelah dipukul jatuh, enggak bisa bangkit. Saudara sekalian, karena itulah maka tema kita pada hari ini menjadi tema yang sangat penting untuk diri kita, anak kita, cucu kita. Bahwa lemah itu biasa. Bangkit itu yang luar biasa. Merasa dikuatkan itu yang luar biasa. Saudara sekalian, Paulus menggambarkan dirinya sebagai orang yang lemah. Kita tahu Paulus itu orang yang hebat luar biasa. Melakukan perjalanan antar benua. Dari Yerusalem, dari Asia kecil, dari Israel ke Asia kecil, sampai ke Eropa, sampai ke Roma. Tapi sebenarnya dia orang lemah, tapi dari mana dia punya kekuatan itu? Saudara, coba kita pelajari mengenai firman Tuhan ini. Dia menggambarkan dirinya adalah orang yang sangat lemah. Penuh dengan kekurangan. Kelemahan yang seperti apa saudara? Kalau kita baca tadi, yang firman Tuhan yang kita baca di ayat yang ke-10 dikatakan, aku ada di dalam kelemahan, lemah, penuh dengan weakness, penuh dengan kelemahan. Dan dia sebutkan, dia ada di dalam siksaan, dia terus disiksa, dicambuk, di dalam penjara dicambuk, dalam perjalanan yang sulit tersiksa oleh panas, oleh dingin, oleh kelaparan. Selalu ada dalam kesukaran dia bilang. Kita tahu kesukaran banyak sekali orang yang aniaya dia kesukaran. Perjalanan yang sukar. Seringkali menghadapi bahaya, bersakit dan sebagainya.
di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan karena Kristus. Penganiayaan itu artinya dia dipukul, dia dicambuk, dia dipenjarakan, dan sesak. Saudara tahu sesak, sulit bernafas. Hal yang membuat dia sulit bernafas tentu karena dia merasa dijepit terus oleh orang-orang yang melawan dia. Tapi juga sering kali dibuang ke dalam penjara yang sangat dingin, di mana tembok-tembok sekelilingnya itu menghimpit dia. Untuk menapas saja susah. Itu hal yang banyak sekali dia alami. Sampai-sampai dia gambarkan yang kita baca tadi, dia mengatakan itu kesulitan, kelemahan, kekurangan dia. Itu seperti duri di dalam daging. Seperti duri di dalam daging, saudara. Saudara bisa bayangkan duri ini bukan duri kecil. Ini menggambarkan seperti satu mata pancing yang tajam, yang cukup besar, yang itu ada dalam tubuhnya. Ketika dia bergerak, ketika dia berjalan, ketika dia melakukan aktivitas itu menusuk, perihnya luar biasa. Itu seperti duri dalam daging. Bahkan dia sebutnya itu seperti utusan iblis. Artinya apa? Kalau namanya yang datang dari iblis, utusan iblis itu tujuannya bukan sesuatu yang baik. Itu pasti ingin mencoba menghancurkan Paulus. Menghancurkan pelayanan Paulus. Menghancurkan misi Paulus. Saudara, itu gambarkan yang sangat luar biasa. Duri di dalam daging. Kita nggak tahu persis apa yang dia maksud dengan duri dalam daging. Yang disebut dengan utusan iblis itu. Tapi yang pasti itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang sakit, sesuatu yang membuat dia merasa perih, yang membuat dia sangat terhambat. Ada orang mengatakan, ada penafsir yang mengatakan itu mungkin karena penyakitnya. Salah satunya kemungkinan besar memang dia punya penyakit. Karena dari semenjak awal gereja, Paulus itu digambarkan sebagai orang yang sering sakit. Ya, misalnya mata dia selalu merah, besar dan selalu berair. Sampai ada orang menebak mungkin karena waktu dia didatangi Yesus dengan cahaya yang sangat luar biasa itu, kemudian matanya akan buta, kemudian nggak betul-betul sembuh begitu. Mungkin, tapi juga ada yang menggambarkan dia sebenarnya orang yang bungkuk karena dia punya berbagai penyakit. Dan saudara tahu, dia sering kali dipenjarakan di tempat yang sangat dingin, rematik dan sebagainya, membuat dia mengalami kesulitan. Maka kalau dia harus tulis tangan sendiri, tulisan, dia akan tulis dengan huruf yang besar. Karena dia nggak mampu tulis yang kecil. Maka mengapa dia pakai asisten untuk menuliskan surat-suratnya dia. Dia hanya baca, ucapkan, dan ada asisten yang membantu menulis. Kalau dia perlu tulis tangan, dia bilang dia akan tulis dengan huruf yang besar. Karena memang baik penglihatan, baik tubuhnya, tangannya, tidak terlalu bagus untuk menulis, untuk melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi sebenarnya itu sangat menghambat dia. Sangat menghambat dia. Bahkan ada satu kali di dalam suratnya juga, Paulus ini menggambarkan dirinya dan teman-temannya yang dalam berbagai kesulitan, kelemahan, penderitaan, kesakitan itu dengan gambarannya sangat-sangat mengerikan. Saudara, di dalam 1 Korintus 4 ayat 11 hingga 13, dia menggambarkannya seperti ini. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang. Huruf ya saudara, karena banyak sekali dia dicambuk sampai tubuh, sampai pakaiannya itu harus terkelupas. Dipukul, hidup mengembara, terus menerus mengembara dan sering kali tidak dapat tempat untuk nginap. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, sambil penginjilan, sambil pelayanan, sambil melayani orang banyak. Dia harus kerja dengan berat. Dan dia dimaki. Tapi dia tidak balas, dia memberkati. Dianiaya, tapi kami sabar. Difitnah, tapi kami menjawab dengan ramah. Kemudian dia simpulkan begini. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran. Sampai pada saat ini. Sampah. Sesuatu yang orang gak butuh lagi. Orang gak perlu. Bahkan yang gak kotoran, jijik. Kotor jadi sampah. Sampah yang kotor. Kenapa saudara? Dunia bisa melihat Paulus dan teman-temannya itu sampah. Gak butuh lagi, jijik, dibuang saja. Karena dunia itu sangat mengagungkan yang kuat, yang hebat.
yang terhormat, yang kaya. Paulus penuh dengan kelemahan, kesakitan, di mana-mana mengalami perlawanan. Kalau orang-orang hebat, orang berkuasa, di mana-mana disambut. Wah, ini loh bintang dunia. Paulus sampah dunia. Ditolak. Saudara, ini luar biasa. Ini bukan lagi sakit di fisik, tapi bisa tuh kena ke jiwanya. Karena mengalami penolakan. Dicerca, dianiaya, dihina. Saya nggak tahu betul apa enggak ya, katanya Jackie Chan lagi datang ke Jakarta. Betul nggak? Saudara, hari-hari ini kalau di bioskop banyak ketemu orang tua. Lagi mau nonton film. Karena ada film Jackie Chan. Orang tua suka lihat Jackie Chan karena zaman muda dulu nonton Jackie Chan. Apalagi kalau datang ke Jakarta. Kalau ada kesempatan saya pikir banyak sekali orang-orang akan sambut bintang ini. Ya tapi sudah cukup tua lah ya. Sebintang apapun bintangnya udah uzur. Tapi masih sangat glamor. Luar biasa. Mungkin orang akan ke hotel mulia untuk bisa mungkin lihat dia lewat. Cium sedikit baunya udah lumayan walaupun gak bisa salaman begitu. Yang sangat mengagetkan adalah ketika saya baru sadar juga. Bahkan di antara dari orang-orang yang dekat dengan saya itu ada orang yang ramai-ramai pergi ke Singapura untuk nonton Taylor Swift. Bayar mahal, hotel mahal, tiket pesawat mahal. Tapi rela. Dicari. Dan sudah itu ngantri berbulan-bulan untuk tahu dapat tiket apa enggak. Tapi bayar dulu rela. Sampai ada yang bilang ke saya, dia udah beli tiket, udah pesan hotel. Udah bayar semua beres, tapi tiket konsernya belum dapat. Gimana kalau nggak dapat? Ya nggak apa-apa lah, dia bilang begitu. Jadi rela sampai segitu. Kenapa? Karena itu bintang dunia. Disambut, dihormati, dicari, bahkan orang sampai rela pergi. Paulus, sampah dunia, kotoran. Saudara, betul-betul secara raga, secara fisik dia lemah, dia sakit. Secara jiwa juga dia merasa seperti disingkirkan, tidak dianggap. Luar biasa sebenarnya saudara. Tapi inilah apa yang kita sebut dengan salib yang harus dipikul. Salib saudara. Bukankah Tuhan Yesus seperti itu? Yang penuh kemuliaan turun ke dunia. Untuk kebaikan manusia. Tapi manusia melecehkan dia, menghina dia, meludahi dia. Mencambuk dia, menganiaya dia. Bahkan membunuh dia di atas kayu salib. Dan Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salib. Dalam kelemahan, dalam berbagai kesulitan, berbagai kesesakan, penganiayaan, kita tetap harus setia. Harus tetap pikul salib. Harus rela berkorban. Tapi bagaimana mungkin kita bisa? Kalau kita betul lemah, kalau kita betul sakit, kalau kita betul tidak punya apa-apa dalam dunia ini. Kalau kita tidak dihormati, tidak disambut, tidak diagungkan. Bagaimana mungkin kita tetap kuat untuk Tuhan? Bagaimana kita bisa yang lemah ini bisa kuat? Saudara sekalian, ini pertanyaan penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan di dalam kelemahan-kelemahan kita? Paulus menggambarkan dirinya lemah. Tapi kan itu bukan ujung dari kisah hidupnya dia. Dia tidak akhirnya menggerutu. Oh udahlah, saya gak punya apa-apa. Tuhan aneh-aneh aja mau pakai saya, mau suruh saya ikut. Tapi saya jadi orang lemah kayak begini, mau ngapain? Enggak. Dia tidak mengutuk untuk dunia ini yang begitu jahat terhadap dirinya. Enggak. Bahkan saudara sekalian, sekalipun dia tahu ada duri dalam daging, sekalipun bahkan duri dalam daging itu seperti utusan iblis yang mau menghancurkan dia, dia bahkan dapat mempelajari makna dari kesulitan, penderitaan dan kesukarannya dia. Sampai dia bilang, dengan adanya duri dalam daging itu, kelemahannya dia, sakitnya dia, itu sebenarnya salah satu pelajaran yang dia dapatkan adalah supaya dia tidak sombong. Supaya dia tidak tinggi hati. Saudara, artinya apa?
Bukan saja dia tidak menggerutu, bukan saja dia tidak marah-marah, bukan saja dia melepaskan tanggung jawab. Tapi bahkan dia dapat memetik pelajaran dari kesukaran-sukaran itu. Dari kesukaran-sukaran itu dia memetik pelajaran. Tapi saudara, bagaimana kita bisa memetik pelajaran kalau kita tidak bisa melihat kesulitan, penderitaan, kelemahan kita dengan cara positif, dengan cara baik. Kalau kita nggak punya kekuatan. Kalau mau mengandalkan diri, Paulus tidak akan bisa mendapatkan kekuatan dalam kelemahannya. Tubuhnya lemah, dirinya lemah, dia anggap sampah, dia anggap kotoran. Jadi karena itulah maka pertanyaan ini penting. Bagaimana bisa mendapatkan kekuatan dalam kelemahan? Saudara, ini harusnya menjadi pelajaran buat kita juga. Kita bukan orang yang kuat. Akuilah saudara, kita bukan orang yang kuat. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang sangat kokoh kuat pun, hebat di sanjung dunia, bintang dunia. Apa yang terjadi kemudian? Pakai narkoba. Kebanyakan yang ketangkap pakai narkoba itu bintang film. Orang yang hebat, kaya, dikenal, YouTuber dan sebagainya. Kemarin minggu lalu saya bicara dengan seorang mantan gitaris Indonesia yang terkenal. Dia pergi ke Amerika, ambil musik, PhD di bidang musik. Dan suatu hari dia sakit parah. Dan sakit parah yang luar biasa, yang menurut dia sudah hampir merenggut nyawanya. Saat itulah dia merasa dia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sampai dia bilang, ketika itulah dia betul-betul bertobat. Dia aslinya orang Kristen. Tapi saat itulah dia betul-betul menyadari dia perlu Tuhan. Dia menyadari dia perlu Tuhan. Setelah sembuh, dia bilang, saya persembahkan diri saya sepenuhnya. Sebelumnya dia orang hebat. Gitaris cukup terkenal pada zamannya. Ambil PhD di Amerika. Tapi kemudian dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia tahu dia tidak punya kekuatan pada dirinya sendiri. Banyak sekali orang-orang yang kita anggap sangat hebat. Rupanya kemudian ternyata nggak ada kekuatan apapun. Begitu ada stres, begitu ada masalah, begitu ada tekanan, langsung menyerah pakai narkoba. Yang contoh yang awal tadi, orang bunuh diri. Sekarang narkoba, saudara sekalian, di Indonesia itu luar biasa. 50 tahun yang lalu, Indonesia itu disebut dapat narkobanya karena kececer. Istilahnya itu kececer. Orang jual ke negara lain, transit lewat Indonesia, kececer sedikit. Hanya dalam hitungan berapa tahun Indonesia menjadi tujuan penjualan narkoba. Hanya dalam berapa tahun kemudian Indonesia sudah menjadi produsen narkoba. Luar biasa saudara. Perkembangannya berkali-kali lipat. Dari awalnya yang kececer, kemudian menjadi tempat dijual, kemudian menjadi tempat produksi. Kenapa? Karena itu orang di Indonesia banyak yang kelihatan hebat, kaya, bintang, YouTuber, tapi sebenarnya lemah. Dia butuh sesuatu yang menguatkan dia. Tapi caranya salah, bukannya menjadi kuat, tapi makin menjadi rusak, hancur. Bagaimana mendapatkan kekuatan dalam kelemahan? Saudara sekalian, ada 3 poin yang saya ajak kita pikirkan yang dari bacaan kita. Yang pertama, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan begini, di dalam kelemahan kita cari siapa? Kita tengok kepada siapa? Kita cari dan berseru kepada Allah. Itu firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, fokuskan dirimu kepada Allah. Paulus berkata begini saudara dalam firman Tuhan yang kita baca di ayat 8. Tentang duri dalam daging itu, tentang utusan iblis yang mencoba menghancurkan dia itu, dia mengatakan, aku sudah 3 kali berseru kepada Allah. 3 kali berseru, 3 kali dia berdoa berseru kepada Allah. Saudara sekalian, mengapa 3 kali itu disebutkan? Jelas kalau kita sebut 3 kali, kita akan ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Pada momen yang sangat krusial di mana dia merasa lemah karena dia akan menanggung salib dan seluruh dosa manusia ditimpakan ke dalam dirinya. Pada saat itulah dia bergumul di Taman Getsemani. Dikatakan dia apa? Berkeringat sampai seperti
cucuran darah. Dan dia minta murid-murid dekatnya, ayo temanin berdoa bersama. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Orang-orang di luar sana, tentara, pemimpin-pemimpin Yahudi siap menangkap dia. Dan dikatakan dia 3 kali datang kepada Allah. Kepada Bapa. Berdoa. Artinya apa saudara? Kalau dilihat kepada dunia itu mengkhianati dia. Dunia ini ciptaannya, bukannya menyembah dia, tapi mengkhianati dia. Menangkap dia untuk menyalibkan dia. Teman-teman dekatnya dia tertidur, tidak bisa diandalkan. Kepada siapa dia menengok? Kepada Allah. Kita butuh teman saudara, jelas. Kita butuh sahabat. Kita butuh orang dekat yang kita bisa curhat dan mendukung kita dalam doa, menguatkan kita. Tapi bukankah sering sekali kita mengalami justru teman-teman dekat kita menusuk? Teman-teman dekat kita tidak peduli. Teman-teman dekat kita tertidur ketika kita sedang bergumul dalam kesulitan. Tapi Yesus tidak kecewa. Kenapa? Karena masih ada pegangan Bapanya yang di sorga itu. Maka dikatakan 3 kali. Paulus juga mengatakan 3 kali dia berseru. Tidak putus asa. Seolah-olah begini saudara. Kalau dia datang sekali kepada Bapak. Seolah-olah Bapak gak mau menjawab atau bilang tidak. Gak apa-apa. Dia datang lagi, dia datang lagi, dia datang lagi. Nah itu juga pengertiannya. Karena di dalam konsep Alkitab. Angka-angka 3, 4, 10 itu punya makna-maknanya. 3 misalnya itu artinya banyak kali. Sering. Jadi bisa pengertian Paulus mengatakan dia sering, dia berkali-kali datang kepada Allah. Dia fokuskan pikirannya, fokuskan hatinya kepada Allah. Di dalam kelemahan. Kalau dia fokus kepada dunia, dia pasti akan kecewa luar biasa. Seperti halnya begini saudara, kita bilang saya melayani dunia, saya demi kebaikan dunia. Saya datang ke satu tempat, saya mencoba menolong mereka, membantu sosial, membantu pendidikan, membantu mereka bertumbuh. Tapi mereka malah menjahati saya, melukai saya. Akhirnya kita bilang, peduli amat lah saya tinggal. Sekiranya seperti itu. Tapi dia gak kecewa. Bukan karena dia melihat hasil yang sangat baik, bukan. Tapi dia melihat kepada Allah. Dia punya teman-teman, tapi dia juga ada teman-teman yang meninggalkan dia. Teman-teman yang gak peduli, teman-teman yang mengkhianat, ada. Tapi juga tidak membuat dia kecewa. Kenapa? Karena hati pikirannya tetap kepada Allah. Mencari Allah, berseru kepada Allah. Kalau melihat ke penyakit kita, melihat kepada kemiskinan kita, melihat kepada kelemahan kita. Memang betul kita gak bisa memikul. Karena itulah firman Tuhan mengatakan lihat kepada Allah. Arahkan hatimu, matamu kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, di dalam kelemahan kita harus sadar, kita harus paham anugerah Allah itu cukup. Bahkan sangat cukup untuk kondisi apapun dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan yang kita baca tadi, Paulus dalam kelemahannya dia berseru kepada Allah. Dia fokuskan dirinya kepada Allah. Apa jawab Allah? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku padamu. Saudara, cukuplah ini bukan dalam pengertian begini. Saya butuh 10, Tuhan kasih saya 3. Kemudian saya bilang, Tuhan kasih dong lebih banyak lagi. 4, 5, 6, 7. Tuhan bilang, enggak. Kamu jatahnya cuma 3. Bukan itu. Cukup 3. Bukan begitu. Kalau saya butuh 10. Ketika saya minta lagi. Tuhan mau bilang gini. Cukup. Saya sudah kasih kamu 10. Bahkan lebih dari 10. Kira-kira seperti itu. Anugerahku cukup. Artinya anugerah Tuhan yang sudah dia limpahkan kepada kita itu lebih dari cukup untuk mengokohkan dan menguatkan kita. Sering kali kita tidak mengalaminya mungkin justru karena kita merasa diri kita sendiri hebat. Diri kita hebat tidak mengandalkan anugerah Allah. Sehingga ketika di dalam kesulitan, dalam kelemahan, dalam penyakit kita kelimpungan. Tapi ketika kita mulai sadar akan anugerah Allah. Kita tahu anugerah Allah itu cukup. Anugerah Allah dalam bentuk apa? Yang paling nyata adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yang menanggung segala penyakit kita. Yang menanggung segala kelemahan kita. Yesus Kristus yang diberikan kepada kita untuk pengampunan dosa kita. Untuk keselamatan kita. Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Untuk menyertai kita. Untuk menghibur, menguatkan kita.
Saudara, itu lebih dari cukup. Jadi sebenarnya ketika kita merasa lemah, kita seringkali merasa saya kurang. Kalau kita merasa kurang, seringkali kita bilang Tuhan tambahkan lagi, Tuhan kasih lagi. Seolah-olah Tuhan ngasihnya gak cukup. Atau Tuhan ngasihnya diirit-irit, dicicil-cicil dikit-dikit. Tuhan mau bilang enggak. Aku gak cicil-cicil, aku kasih kamu full. Seluruh diriku sudah kuberikan padamu. Dan itu cukup untuk menguatkanmu. Bahkan lebih dari cukup. Maka Tuhan Yesus bisa berkata begini, aku datang untuk memberikan kehidupan. Bahkan hidup yang berkelimpahan. Sering kita berpikir hidup berkelimpahan itu adalah hidup yang penuh dengan uang. Hidup yang penuh dengan kekayaan. Hidup penuh dengan kesehatan. Tidak ada duri dalam daging. Enggak. Paulus meminta duri dalam daging dicabut. Enggak dicabut. Tetapi Tuhan bilang engkau punya kekuatan untuk menanggungnya. Kekuatan yang berlimpah itu ada di dalam. Sehingga di dunia yang tidak sempurna ini, di dunia yang banyak penyakit ini, di dunia yang banyak hal-hal yang mendatangkan kesukaran dan penderitaan buat kita. Kita ada kekuatan. Kalau kekuatan itu semata-mata berdasarkan kesehatan kita, kalau kekuatan itu semata-mata berdasarkan uang kita, atau posisi kekuasaan kita, kita udah tahu lah secara empiris. Itu gak betul-betul bisa menolong kita. Sehat apapun, suatu saat ternyata sakit. Jatuh luar biasa. Kuat kayak gimana pun juga cara tubuh, gak mampu. Baru-baru ini saya lihat satu video. Anak muda, gak tua amat lah ya, masih muda. Dia lagi fitness atau gym atau zumba gitu ya. Tiba-tiba serangan jantung. Saudara, gimana pun juga memang kita nggak mungkin sempurna sehat. Ekonomi juga nggak mungkin sempurna. Itu memang nggak bisa menopang menolong kita. Tapi apa yang stabil, permanen yang ada dalam diri kita, Tuhan bilang ini, kasih karuniaku. Itu cukup bahkan lebih untuk kamu. Dan kamu betul-betul bisa mengalaminya ketika engkau merasa lemah. Yaitu apa? Ketika engkau bergantung pada Allah. Disitulah poin ketiga saya, saudara sekalian. Di dalam kelemahan kita perlu bersandar pada Allah untuk mendapatkan kekuatan ilahi itu. Mengapa dikatakan di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna? Karena seringkali kita tidak bersandar kepada Allah kalau kita lagi sehat. Kalau kita lagi kaya, kalau kita lagi kuat. Kita tidak bersandar kepada Allah. Saudara pernah masih ingat pengalaman pertama saudara menyetir mobil setelah dapat SIM, latihan 1-2 minggu dapat SIM. Kemudian saudara nyetir mobil pertama kali bawa sendirian ke jalan raya di jembatan 2, jembatan 3, masuk jembatan besi ke jembatan 5. Kemudian Tanah Abang misalnya. Saudara yakin sepanjang jalan kita berdoa. Sebelum keluar rumah bawa mobil kita berdoa, sepanjang jalan berdoa. Sampai di Tanah Abang kita begitu bersyukur sampai nanti udah mau pulang lagi ke Metodis di sini, bukan Latu Meten, di Terusan Bandengan. Kita juga berdoa. Kenapa? Karena baru mulai belajar mobil, merasa lemah, gak mampu. Tapi kalau udah pengalaman 3 bulan, 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Tutup mata aja kita bisa bawa mobil gitu ya. Sambil pegang handphone, sambil chatting, sambil gini. Kita udah merasa kuat. Ya kan? Ini kan pengalaman yang biasa seperti itu. Seringkali itu diterjemahkan juga dalam hidup sehari-hari kita. Kalau kita merasa sehat, merasa kuat. Enggak butuh bergantung pada Allah. Enggak, saudara sekalian. Justru firman Tuhan yang berkata kepada kita di ayat 9. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Di dalam kelemahan kita baru sadar saya perlu betul-betul bersandar pada Allah untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Di dalam kelemahan Paulus mengatakan kuasa Kristus turun menaungi aku. Kata-kata yang luar biasa. Kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan Roh Kudus yang turun menaungi kita. Kita mendapatkan kekuatan itu. Dan Paulus pernah menggambarkannya dengan cara yang sangat luar biasa. Tentang dirinya sendiri. Saudara sekalian di dalam 2 Korintus 4. Ayat 7-10. Dia berkata begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat. Supaya nyata. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit.
Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kuasa Kristus turun menaungi dirinya. Dan ketika dia melihat dirinya, siapakah saya? Dia gambarkan dirinya seperti bejana tanah liat, seperti vas bunga yang terbuat dari tanah liat. Saudara tahu betul kan? Lepas sedikit dari tangan kita jatuh ke lantai pecah, berkeping-keping. Tanah liat itu rapuh, nggak punya kekuatan apapun. Tapi mengapa dia bisa keliling desa, kota, negara, benua untuk pengabaran Injil? Kekuatan itu muncul dari mana? Dia bilang kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Itulah harta karun di dalam bejana tanah liat itu. Bejana tanah liat memang rapuh, lemah, gampang pecah. Tetapi kuasa Kristus yang menaungi, membalut, membungkus, mengokohkan setiap pori-porinya untuk bertahan menjalani kehidupan ini. Setiap pagi dia bangun kesulitan ada di depan matanya. Tapi setiap pagi juga dia bangun dengan ucapan syukur kepada Allah. Satu kesempatan baru untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, untuk berbuat baik pada orang lain. Kekuatan dari mana? Berasal dari Allah katanya. Sehingga kemudian dia gambarkan seperti orang main tinju. Dipukul, kalau vas bunga yang dari tanah liat pasti pecah. Tapi dia bilang enggak, dia bangun lagi. Dipukul, dia bangun lagi. Itu kan bukan tanah liat, itu karet. Karet kan begitu, dia puk, melenting, puk, melenting. Tapi sebenarnya aslinya tanah liat, harusnya pecah. Tapi bisa jadi karet, bola karet yang melenting. Karena kekuatan yang berasal dari Allah. Saudara, kekuatan itulah yang Allah ingin berikan kepada kita. Supaya ada limpahan keluar dalam hidup kita ini. Memang masalah nggak mungkin hilang, kelemahan nggak mungkin hilang, stres itu nggak mungkin hilang. Tetapi kekuatan yang melimpah itu yang membuat kita waras, membuat kita kuat, membuat kita bisa bangun dengan semangat, dengan optimis. Bangun dengan syukur kepada Allah. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Allah. Arahkan pikiranmu kepada Allah. Gantunglah kepada Allah. Lihatlah kasih karunia Allah, anugerah Allah yang luar biasa itu. Dan alami hidup bersama Kristus. Engkau yang sudah percaya kepada Kristus, dikatakan di sini kan mati bersama Kristus. Tubuh lamamu, dosa lamamu sudah mati bersama Kristus. Tapi engkau bangkit bersama Kristus. Bangkit dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang kuat. Kekuatan hidupmu sekarang bukan lagi karena biologis, tapi ada spiritual kehadiran Roh Kudus. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita harus percaya itu dan klaim itu sebagai kekuatan kehidupan kita, saudara. Jangan biarkan dunia ini mengalahkan kita. Jangan biarkan temanmu, mungkin teman baikmu yang mengkhianatimu kemudian mengalahkan dirimu. Tapi dapatkanlah kekuatan Allah untuk bangkit lagi. Bangkit lagi. Dulu saya pernah menyerah. Pada waktu tingkat 2, naik tingkat 3 kuliah teologi. Saya kuliah di Saat Malang. Saya pelayanan 2 bulan. Ketemu seorang hamba Tuhan cerewet luar biasa. Kemudian saya gak tahan. Saya bilang, saya gak mau lagi jadi hamba Tuhan. Tapi saya selesaikan praktek 2 bulan itu, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya ngomong sama mama saya nggak mau kembali lagi ke Saat untuk kuliah. Saya mau berhenti. Karena saya enggak tahan melihat ada orang yang begitu cerewet, yang suka marah-marah, ngomel-ngomel. Kalau ngomel semua di ngomelin. Ya, dari anjingnya sampai semua diomelin di itu. Hamba Tuhan bikin saya pokoknya nggak senang banget. Saya nggak mau lagi. Mama saya cuma ngomong satu kalimat yang saya ingat dalam bahasa Hakka. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan bodoh. Jangan mau dikalahkan oleh orang lain. Katanya begitu. Dia tidak pakai ayat-ayat sebenarnya, tapi kata-kata itu sangat kena buat saya. Jangan mau dikalahkan oleh orang lain. Kemudian saya berpikir, iya ya kenapa saya kalah? Justru dia bukan contoh yang baik, justru orang itu memberikan contoh yang buruk. Tapi kenapa saya kalah oleh dia? Bukannya saya harus melihat kepada Tuhan yang super baik itu, yang super kuat itu. Kenapa justru itu yang menjadi batu sandungan buat saya?
Akhirnya saya bilang, Ma iya oke. Setelah liburan saya balik lagi ke saat Malang lanjutkan kuliah saya. Itu tahun 86. Banyak yang mungkin saudara belum lahir. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan kata-kata mama yang mengingatkan saya. Kita bersyukur kalau ada orang mengingatkan kita, menegur kita dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kekuatan tetap adalah ketika kita menengok kepada Allah. Ketika kata-kata itu membawa saya nengok kepada Allah. Allah yang super baik, Allah yang menjadi contoh yang berkorban untuk saya. Itu yang meneguhkan dan menguatkan saya. Untuk melangkah lagi, melangkah lagi. Paulus saudara begitu luar biasa. Pada dirinya sendiri dia hancur pasti. Tapi ada kekuatan Allah yang menaungi dia. Mengapa dapatkan kekuatan itu? Karena dia ada di dalam Kristus. Itulah kekuatan dia. Dia bersandar kepada Kristus. Sehingga dia bisa berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sudah dapat berkata seperti itu? Jangan menipu diri sendiri. Kalau kita lemah ya lemah. Tetapi kalau ada Tuhan, kalau ada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menaungi kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus dan hidup di dalam Yesus Kristus, ada Roh Kudusnya yang bekerja dalam diri kita. Maka sekalipun kita lemah, maka kita kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, betul Tuhan, kami adalah orang yang lemah. Seperti tanah liat, bejana tanah liat. Seperti vas bunga tanah liat. Yang kalau jatuh sedikit saja sudah pasti berkeping-keping hancur. Tapi kalau kami boleh merasa ada kekuatan, kami tahu itu adalah datang dari Allah, berasal dari Allah. Karena itulah Tuhan tolong kami untuk tidak pernah lagi kalah oleh dunia ini. Bahkan oleh hal-hal yang kami aslinya anggap baik, kemudian kami kecewa. Kami tidak mau dikalahkan oleh hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kami punya Tuhan Yesus. Karena kami punya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Hiburkan kami, kuatkan kami Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh di dalam kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, sakit kami, kekurangan kami berseru kepada Allah. Kami mencari kepada Allah. Kami fokuskan diri kami kepada Allah. Kami mau melihat anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kalau anak-Mu yang tunggal saja Engkau berikan kepada kami, pasti Tuhan Engkau tidak akan pernah melupakan kami untuk hal-hal lainnya. Dan karena itulah tolong kami untuk bersandar padamu. Tolong kami untuk berada di bawah naungan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap pagi kami bangun dengan semangat baru, kekuatan baru yang dari Tuhan. Sekalipun masalahnya tetap sama, bahkan tambah berat. Tapi tolong Tuhan, setiap pagi kami bangun dengan hati yang bersyukur kepadamu. Dengan kekuatan yang baru untuk memulai hari menjadi berkat lagi untuk lebih banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan saudara-saudari kami di gereja ini, jemaat-Mu satu demi satu. Pergumulan mereka, kesulitan mereka, penyakit mereka, masalah-masalah pribadi mereka, Bapa kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau teguhkan, kuatkan saudara-saudari kami ini. Sehingga mereka kuat berjalan bersama dengan kuat Tuhan. Dan mereka terus bisa menemukan solusi di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.